Nama saya Edi Dimyati, di sini sebagai pendiri sekaligus pengelola ya Taman Baca Kampung Buku Cibubur. Kampung Buku berdiri di bulan Januari tahun 2010. Udah 13 tahun, lumayan, udah lama. Waktu kecil, buku tuh kayak benda yang wah seru. Kalau misalkan ketemu buku nih kayak menemukan harta karun gitu ya, sampai-sampai perpustakaan yang ada di mana-mana saya datengin gitu, sampai pada suatu ketika masuk ke datang sebuah perpustakaan pemerintahan gitu ya waktu itu. Pas masuk ya kebetulan sih pas lagi habis main kan, bercelana pendek, terus saya pakai sendal gitu mau datang ke perpustakaan, mau masuk gitu, mau baca kan. Nah pas di depan pintu, tapi ternyata nggak dibolehin karena alasannya bercelana pendek dan sendal gitu, pakai sendal gitu. Sementara yang masuk harus rapi gitu ya dan bersepatu gitu. Nah akhirnya saya nggak keluar gitu ya dengan apa ya, wajah kecewa gitu ya, dan berjalan ke samping kiri itu, samping kiri di situ ada kaca-kaca kan. Nah saya melihat dari kaca itu dari luar nih, melihat orang lain membaca, itu udah seneng. Jadi saya hanya bisa menikmati orang lain membaca di dalam perpustakaan dari luar gitu, dengan mengintip dari kaca itu. Yang masuk ke dalam pikiran saya tuh justru cita-cita pengen bikin perpustakaan yang itu santai tadi itu tadi. Jadi jangan dilihat dari penampilan gitu. Kecuali emang nggak pakai baju sama sekali, iyalah gitu. Itu kan namanya anak-anak ya, seperti itu gitu. Harusnya sih welcome gitu, biar anak-anak bisa mengakses informasi. Karena semenjak itu baru istilahnya ada rasa apa ya, balas dendam pengen bikin perpustakaan yang welcome lah ya, siapapun boleh datang tanpa harus mengikuti aturan yang ngejelimet gitu, seperti itu. Kalau saya sih keresahannya lebih ke apa ya, sikap atau karakter anak-anak gitu. Jadi kalau misalkan karakter anak-anak itu boleh dikatakan nggak sesuai dengan yang kita inginkan gitu, dalam arti wah ini kurang positif gitu ya. Justru di situ peran buku yang bisa merubah anak itu gitu. Yang awalnya malu-malu jadi kreatif gitu ya. Yang awalnya bandel bisa berkurang bandelnya gitu kan. Yang sudah baik bisa dipertahankan gitu. Sikap baiknya itu semua berawal dari buku. Karena walaupun mereka tidak baca keseluruhan, auranya itu mempengaruhi anak-anak itu gitu. Dengan dia membuka-buka gitu, melihat gambar-gambar pun, nah itu udah suatu langkah yang bagus gitu buat mereka gitu. Bahkan kalau yang misalkan sama sekali belum pernah mengenal buku, dengan datang ke sini, dengan menyentuh buku pun saya senang banget gitu. Karena baru awal ya, nggak bisa langsung gitu. Jadi proses membaca buku kalau menurut saya sih bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Waktu kuliah dulu memang belajar di ilmu perpustakaan gitu, jadi sudah paham lah mengelola perpustakaan gitu. Kalau sistem pinjamnya ini kan, kalau ditanya ini penjaganya siapa sih gitu ya. Semua pengunjung adalah penjaga. Nah, saya gitu di sini. Nah, jadi mereka ya bebas kalau mau pilih buku, pilih sendiri, langsung pinjam aja, catat di kartu peminjaman gitu. Jadi mereka yang mencatat sendiri, terus ngembaliin sendiri. Kalau nggak balik, nggak apa-apa sih kalau saya sih. Ternyata setelah merenung lagi, emang justru kalau misalkan buku-buku yang ada di sini tuh harus dimiliki oleh orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Kalau mereka emang pengen buku tersebut dan butuh, ya nggak apa-apa lah ya, kalau saya sekarang gitu ya. Nah jadi sekarang udah nggak khawatir lagi sih kalau
buku hilang gitu ya. Taman Baca Kampung Buku itu nggak hanya sekedar menyediakan buku ya, tapi juga sebagai tempat ini silaturahim. Nah, anak-anak bisa atau siapapun menuangkan karya boleh gitu di sini gitu, selama itu positif gitu ya. Terus juga tempat mencari informasi ya kan. Ya kalau di sini dari hari Senin sampai Jumat kan ada kegiatan belajar ya anak-anak dari jam 10 sampai jam 1 tuh anak-anak pra SD belajar membaca, menulis dan berhitung gitu ya secara berkala. Kalau saya sendiri diselingin aja ya di sela-sela anak-anak belajar atau sekali saya juga ngasih hiburan-hiburan kayak sulap, tebak-tebakan gitu ya. Obrolan-obrolan yang membuat anak-anak emosinya bisa lebih dekat lagi gitu. Nah, kalau udah dekat tuh nanti anak-anak bisa kita giring ke aktivitas membaca. Kalau saya tak tahu Kampung Buku, karena memang saya juga bertetangga sama ibunya Kang Edi gitu. Jadi saya pikir-pikir kenapa anak saya nggak saya masukin aja Kampung Buku gitu kan. Daripada di rumah pulang sekolah TK main HP gitu kan. Ya udah hanya saya anterin ke sini. Ternyata di sini malah mereka seneng dan serius belajarnya gitu. Alhamdulillah membantu. Kebetulan di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Makanya banyak gitu yang pada mau gitu ke sini. Kalau lagi nunggu di bawah ya saya sambil baca, kalau enggak ya nanti saya pinjam, saya bawa pulang. Paling yang perkembangan tentang anak aja sih yang saya suka pinjam gitu. Sambil baca, sambil belajar karena kebetulan saya anaknya masih kecil-kecil kan. Kalau lagi di rumah sih kadang suka nggak ada waktu ya buat baca. Di sini kan buku nggak usah beli, nggak usah nyewa, tinggal baca gitu. Karena memang udah disediakan kan di sini gratis. Penerimanya bagus gitu. Karena kan memang dari yang punyanya Kang Edinya juga memang udah memfasilitasi semua yang ada di sini secara gratis gitu. Jadi ya orang tua, anak-anak di sini ya merasa terbantu, senang gitu dengan adanya Kampung Buku di sini. Kalau Kargo Baca kan berawal dari ini, dari Kampung Buku yang emang beberapa kali itu dikunjungin sama orang-orang yang rumahnya jauh gitu ya. Nah dari situ kepikiran pengen bikin mobile library gitu kan, perpustakaan bergerak yang bisa menghampiri pembaca. Kenapa sepeda juga selain ngasih edukasi tentang kampanye minat baca ya, ngasih edukasi tentang ini juga menjaga alam ya kan. Kalau sepeda nggak berbahan bakar kan secara nggak langsung juga menyampaikan pesan tersebut. Ada yang melihatnya mungkin suatu hal yang tidak bermanfaat, ada juga karena ngapain sih bikin-bikin ginian gitu ya. Orang-orang pada kerja, ngapain sih bikin kayak ginian gitu. Mungkin pertama kita ada di kota Jakarta ya, kota metropolitan, ibu kota negara yang hidupnya mungkin hedonis ya. Orang yang masih memikirkan ya kerja gitu, berangkat pagi pulang sore gitu ya. Ya saya pernah kerja juga kantoran gitu ya. Nah pada perjalanannya gitu, waktu itu kerja sambil mendirikan taman baca juga yang sebelumnya tuh. Pada prakteknya sih ada perenungan-perenungan gitu dalam diri gitu. Ngapain gitu, apa yang dicari lagi gitu. Apalagi yang dicari ya terus. Nah, saya tuh pengen membuat prasasti yang bisa dikenang gitu, atau suatu aktivitas yang bisa ada dampaknya gitu buat masyarakat lingkungan sekitarnya lah minimal gitu ya. Dan pada akhirnya waktu itu memutuskan untuk tidak bekerja lagi gitu. 2017 berhenti karena ada hal yang lain yang pengen saya dapatkan lebih banyak lagi gitu. Makanya orang menganggap saya abnormal gitu ya. Justru senang sih kalau saya dianggap seperti itu, jadi ada semangat lagi gitu ya. Pengen membuktikan lagi bahwa abnormal itu nggak selamanya negatif kan. Tapi ada hal yang lain, kebahagiaan yang nggak bisa didapatkan
dari materi kalau saya sih ngelihatnya. Nah, untuk cara bertahannya ya emang nggak dari diri sendiri juga ya, dari support dari istri, dari teman-teman itu cukup membantu. Kendalanya yang paling besar tuh sebenarnya ada aja dari pribadi sih, dari sendiri ya, karena kan semangatnya tuh naik turun ya, pastilah setiap orang tuh ada masa-masanya gitu ya. Nah, terus kalau yang dari kendala yang dari luar sih saya nganggapnya bukan sebuah kendala tapi sebuah masalah yang mesti diselesaikan gitu ya. Ya kalau misalkan untuk operasional kan demi berjalannya kampung buku ini gitu, itu kan kendala juga karena kan ini nggak disupport secara berkala oleh pemerintah atau swasta atau siapapun gitu. Ini mandiri gitu. Ini di balik terpal ini ya, ini ditutup ya sengaja nih karena di dalamnya tuh udah mulai tergerus tanahnya. Soalnya kalau misalkan terus tergerus, mengkhawatirkan dengan kondisi keamanan dari bangunan ya, bangunan taman baca kampung buku gitu. Makanya selama musim penghujan gitu ya, kita nutupin terpalnya biar air yang masuk ke sini tuh nggak, ya sedikit lah ya minimal ya. Ini udah bolong-bolong juga nih, jadi bisa bertahan lah ya, mudah-mudahan bisa bertahan. Cuma setiap hujan kembali turunnya suka deg-degan gitu, suka deg-degan gimana ya kondisi di belakang nih, karena kan kampung buku dekat dengan sungai, terus tanahnya kan terus tergerus gitu. Dari semua kendala yang ada ya, yang paling utama itu kondisi struktur tanah yang ada di belakang kampung buku. Nah, kembali lagi yang tadi yang membaca itu kan sebenarnya kebutuhan kan. Kalau misalkan pengennya sih di setiap RW itu ada perpustakaan. Jadi selama ini lanjut terus apalagi kalau misalkan ada taman bacaan yang bermunculan baru berdiri, wah semangat lagi saya. Jadi saya semangat kirim-kirim buku ke mereka gitu. Ya karena kan katanya kan buku jendela dunia.